Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 135,45 km. Saat ini tengah diselesaikan penyelesaian konstruksinya dengan total progres mencapai 68,14%. Jalan tol yang menjadi akses pendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dalam meningkatkan ekonomi wilayah dari Medan hingga Parapat, juga menghubungkan beberapa kota serta kabupaten di wilayah Sumatera Utara, yakni Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Toba Samosir. Jalan tol sepanjang 135,45 km ini memiliki 6 seksi, terbagi menjadi seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura 20,4 km. Saat ini progresnya mencapai 88,20%. Dan seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung 18,05 km. Progres telah mencapai 65,94%. Kemudian seksi 3 Tebing Tinggi Serbelawan 30 km, progres mencapai 62,68%. Seksi 4 Serbelawan Pematang Siantar 28 km dengan progres mencapai 50,76%. Dan Junction Tebing Tinggi, 7,07 km, dengan progres mencapai 39,78%. Keempat seksi tersebut merupakan dukungan Badan Usaha Jalan Tol PT Hutama Marga Waskita. Untuk seksi 1 dan 2 ditargetkan selesai konstruksinya pada akhir tahun 2022. Kemudian seksi 3 dan 4 ditargetkan akan selesai konstruksinya pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Sementara untuk seksi 5 Pematang Siantar 1000 Dolok 22,3 km, seksi 6 1000 Dolok Parapat 16,7 km yang merupakan dukungan pemerintah, dan saat ini masih dalam tahap persiapan. Jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat yang menjadi akses pendukung menuju pariwisata Danau Toba, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja menggunakan jalan tol. Pariwisata yang bisa kita dorong karena dari Medan, Tebing Tinggi, ke Toba sekarang berapa jam? Nantinya kalau tolnya jadi, perkiraan hanya kurang lebih paling harusnya 1,5 jam sampai 2 jam. Jalan tol ini juga telah menggunakan penerapan teknologi Building Information Modeling, yang digunakan untuk mengawasi dan mengatur pekerjaan konstruksi secara makro maupun mikro. Selain penggunaan teknologi terbaru, PT Hutama Karya juga melakukan koordinasi dan asistensi dengan berbagai pihak, sehingga pekerjaan di lapangan dapat selesai sesuai dengan target yang ditentukan, dan memiliki kualitas yang optimal dari segi pelayanan dan keamanan. Lebih lanjut dikatakan Agus pada tanggal 27 Juli tahun 2022, ada perubahan desain jalan tol tersebut dari rencana awal, sehingga boleh dikatakan pembangunannya nanti agak rumit. Sebab nantinya jalan tol itu akan melewati 2 terowongan, karena itulah desain awal dirubah. Kemudian ada beberapa perubahan seperti trase dan lainnya untuk penyempurnaan. Sebab nantinya jalan tol itu akan melewati 2 terowongan, karena itulah desain awal dirubah. Kemudian ada beberapa perubahan seperti trase dan lainnya untuk penyempurnaan. Menurut Agus Tripriyono yang juga staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumut itu, perubahan desain sudah rampung bulan Juni yang lalu. Lalu kapan dibangun terowongan tersebut? Agus Tripriyono mengatakan setelah ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR, BPN dan Pemprov Sumut, untuk kebutuhan lahan. Ditambahkannya untuk persoalan lahan, dipastikan tidak akan menjadi penghambat, yang pasti lahan warga yang terkena jalan tol akan diganti rugi sesuai ketentuan yang ada. Agus Tripriyono mengatakan jalan tol Siantar Parapat yang merupakan pendukung jalan tol Trans Sumatera, akan dibiayai pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Oleh Pak Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, kita diamanahkan untuk mendorong bisa terbangunnya ruas jalan tol ini, dan kita berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi, karena telah memasukkan pembangunan tol ini sebagai program prioritasnya bersama 6 ruas jalan tol lainnya di Sumatera Utara, pungkas Agus.
Sementara itu menurut pengamat perencana pembangunan wilayah Sumatera Utara, Robert Tua Siregar PhD, menjelaskan, manfaat pembangunan infrastruktur jalan sangat besar terhadap perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi yang muaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur jalan tol, Kuala Namu Medan Tebing Tinggi, Kuala Tanjung Parapat Danau Toba, sudah lama ditunggu-tunggu dan merupakan dambaan masyarakat di kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Hal ini dikatakan dapat menjadi penyangga perkembangan pembangunan lintas sektor di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Perkembangan dan kemajuan pembangunan tersebut akan merangsang minat para pengusaha menanam investasinya di pantai barat Sumut, sekaligus mendongkrak laju pertumbuhan bisnis pariwisata di kawasan Danau Toba.